Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Para penyimak, para pemirsa, para saudaraku semua di mana berada, tiba saatnya kita dalam kajian ini tentang pembacaan sholawat. Jadi ketika proses pembacaan ataukah ruqyah mandiri, apakah dalam proses apapun, kita selalu awali dengan syahadat, kita selalu awali dengan istighfar, kemudian kita selalu awali dengan sholawat pada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau biasanya kita rangkai juga dengan kita tawasul kepada Rasulullah. Kalau kita bicara tentang tawasul itu adalah merdi-merdi gawe lantaran, menjadikan media, menjadikan wasilah. Jadi kalau kita menjangkau sesuatu itu terlalu jauh bagi kita pada tujuan, maka kita pakai media, kita pakai wasilah supaya kita lebih didekatkan dengan tujuan kita atau dekat dengan keberhasilan. Entah itu wasilah dengan amal kebaikan, entah itu wasilah dengan asma Allah atau zat Allah, atau wasilah dengan zat Rasulullah atau dengan sifat Rasulullah, atau wasilah dengan melalui orang-orang yang saleh. Kalau kita merujuk dalam lintas sejarah, kira-kira pernah hendak sahabat itu melakukan kegiatan tawasul? Ya, perlu kita ketahui bahwa suatu ketika ada seorang buta minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan sembuh kebutaannya. Kemudian Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk melakukan wudhu terdahulu, melakukan sholat. Jadi sholat dilakukan 2 rakaat dan dia membaca, dan bacaan doa yang disampaikan oleh orang buta tersebut itu juga memuat menjadikan Rasulullah menjadi media. Artinya dia bertawasul pada Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa atajahu ilaika bi Muhammadin nabi rahmah ya Muhammadu inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdha Allahumma fasyafi'hu fi. Jadi ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu, wahai Muhammad, aku telah menghadap dengan perantaraanmu kepada Rabbmu di dalam hajatku ini agar terpenuhi. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi di sini rajul yang buta tersebut dalam doanya menjadikan Rasulullah sebagai doa untuk tersegeranya hajat seseorang tersebut dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Rasulullah juga pernah bertawasul saat mendoakan Fatimah binti Usdin. Jadi Rasulullah juga pernah bertawasul saat mendoakan Fatimah binti Usti. Beliau berdoa, ighfir li ummi Fatimata binti Usdin wa wasi' alaiha madkhalaha bihaqqi nabika wal anbiya'il ladzina min qabli. Ya Allah, ampunilah. Jadi
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertawasul saat mendoakan Fatimah binti Usdi. Dalam doanya, ya Allah ampunilah Umi Fatimah binti Usdi, berilah dia keluasan pintu masuk dengan keberadaan nabimu dan para nabi sebelumku. Ini dikutip dari Mausu'at Fikiyah. Ini ada dua sejarah itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu juga pernah bertawasul melalui nabi-nabi terdahulu. Rasulullah juga pernah bertawasul melalui Said Abbas juga. Nah, kemudian kita dalam proses hajat kita, proses terapi atau yang lainnya, kita juga tidak meninggalkan salawat. Jadi agar terkabulnya doa kita, maka kita cantumkan dengan salawat, di mana di situ menjadikan Rasulullah sebagai perantara kita untuk mengaturkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu salawat itu dengan zatnya Rasulullah, entah salat itu melalui sifatnya Rasulullah. Banyak sekali, beribu-ribu atau bahkan jutaan salawat yang bisa kita jadikan wasilah berdoa agar segera tercapainya doa kita. Karena wasilah di sisi lain adalah menunjukkan kita perintah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memerintah kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah bukti kecintaan kita pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah di mana kita menunjukkan kesiapan kita untuk menerima rahmat, menerima keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat salawat yang kita haturkan pada dia, sehingga luapan itu kembali pada kita semua. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki itu berdoa setelah salatnya, dia itu tidak mencantumkan selawat Nabi. Jadi ada sejarah Rasulullah itu mendengar seorang laki-laki yang dalam salatnya itu lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'alan nabi. Dia dalam salatnya tidak mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajilah hadza." Ini wong kok kesusu banget. Orang kok tergesa-gesa. Orang kok tergesa. Summa da'ahu faqala lahu aw li ghairihi. Jadi rajul tersebut yang berdoa langsung saja memohon kepada Allah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kamu membaca sholawat, hendaknya mulailah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Jadi ada alhamdulillah, ada pengagungan kepada, setelah itu baca sholawat pada Nabi, dan setelah itu barulah berdoa, doa yang sesuai yang dikehendaki. Shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa azza wa sana. Jadi peraturan etika kita berdoa mengagungkan kepada Allah dengan alhamdulillah, kemudian kita melantunkan salat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru diikutkan doa apapun yang kita hendaki. Jadi kenapa salat penting? Iya, innad du'a mauqufun bainas sama'i wal ardi la yas'udu minhu syai'un hatta tusalliya ala nabiyyik. Sesungguhnya doa itu diam, masih tertahan di antara langit dan bumi, tidak langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibacakan salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
HR hadis riwayat Tirmidzi. Betapa pentingnya sholawat. Kita sebagai seorang yang cinta Rasul sedianya seyogyanya tidak meninggalkan sholawat dalam praktek kita berdoa, entah berdoa dalam ruqyah setelah tadi istighfar, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholat tibil qulub, atau sholawat yang lainnya. Kemudian silahkan cantumkan kebutuhan pribadi kita masing-masing atau berdoa kepada Allah SWT. Demikian, semoga ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.